Shalom, selamat pagi. Senang kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen Protestan kelas 7. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita sama-sama merendahkan hati kita tunduk, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, karena di pagi hari ini kami diizinkan lagi, kami diberikan kesempatan untuk belajar. Bapa, sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung, kami mohon campur tangan Tuhan dalam kegiatan pembelajaran ini, agar apa yang kami terima dapat tertanam dalam hati kami, dan Tuhan menolong kami untuk kami tumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sambut doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Tema kita pada pagi hari ini adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, yang dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Nah, di sini Ibu ini mengambil kutipan dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-6. Ibu harap dapat kalian baca di dalam Alkitab kalian masing-masing, walaupun Ibu sudah memuatnya di dalam file ini. Ya, silakan kalian boleh membaca kitab kaliannya dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 maupun dari Roma pasal 9. Nah, mari kita mulai dengan arti baptisan. Nah, baptisan diambil dari istilah di dalam bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan atau menenggelamkan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 4, juga dalam Lukas 11 ayat 38, mengisahkan tentang adat istiadat Yahudi mengenai pembasuhan anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebersihan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau pembersihan dengan air. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita telah dihapuskan. Istilah pembasuhan diri di dalam kitab Perjanjian Lama diambil dari kisah Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, pembasuhan ini diambil dari kisah Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, di mana dalam tradisi Yahudi yang dapat kalian baca di dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah tanda, ya. Baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, tetapi mengalami pengertian yang baru. Pengertian yang baru dimaksudkan adalah bahwa baptisan bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan, yang dapat kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4. Kemudian baptisan juga sebagai tanda untuk menerima pengampunan dosa, yang dapat kalian baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 3. Nah, Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus mengenapi nubuat tentang dirinya.
Baptisan atau membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama kepada gaya dan cara hidup yang baru memiliki makna bahwa hidup menurut ajaran Kristus, bahwa kita akan hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan akan dosa. Sebaliknya, kita akan menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus, dibebaskan dari hamba dosa, artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan juga menjadi pertanda seseorang menjadi milik kepunyaan Kristus. Kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dengan dosa dikuburkan dan kita bangkit di dalam kehidupan yang baru. Nah, apakah baptisan merupakan jaminan bahwa kita akan diselamatkan, atau apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan untuk orang Kristen? Jadi apakah kalau kita sudah dibaptis otomatis kita akan mendapatkan keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan lewat baptisan kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Karenanya, semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanya merupakan awal dari suatu proses sepanjang kehidupan sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu, proses penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal ada beberapa baptisan. Alkitab menceritakan atau mengisahkan tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia terhadap Naaman. Adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri. Sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologi, yaitu menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus, yang dapat kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Nah, kita juga mengenal dengan baptisan anak. Pada zaman sekarang ada baptisan anak yang juga terjadi di gereja kita. Nah, gereja mengakui ada dan melaksanakan baptisan dewasa dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, juga dalam Markus pasal 10 ayat 14a. Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalangi anak-anaknya datang kepadanya. Baptisan anak-anak memiliki dasar alkitabiah bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa yang dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, baptisan merupakan perintah Yesus.
Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Kristus meminta murid-muridnya untuk yang pertama, pergilah ke seluruh bumi. Untuk apa? Yang kedua, untuk mengabarkan Injil. Setelah Injil itu dikabarkan dan orang-orang yang mendengar Injil itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang harus mereka laksanakan adalah yang ketiga, baptiskanlah mereka. Setelah mereka mendengarkan Injil, ya, mereka harus dibaptis. Dan ini adalah perintah. Baptisan ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekalian, baptisan dewasa maupun baptisan anak yang dilaksanakan dalam gereja Gemit maupun dalam gereja Pentakostal atau GPDI, GBI dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah sama, ya. Pada dasarnya adalah sama. Mengapa ini dikatakan sama? Karena baik baptisan yang dilaksanakan oleh gereja GPDI, karismatik maupun gereja Gemit itu sama karena sama-sama menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang harus kita ingat bahwa baptisan ini hanya merupakan muterai atau tanda, dan baptisan ini bukan jaminan keselamatan, ya. Yang harus kita ingat bahwa baptisan bukan jaminan keselamatan karena dia hanya merupakan tanda, meterai. Ibu akan memberikan satu contoh yang dapat kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kalian akan masuk ke sekolah, kalau dalam sekolah-sekolah seperti biasa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, ketika atau kita mau masuk ke sekolah, orang tua sudah melakukan persiapan. Persiapan yang paling utama adalah seragam, tas, buku. Kalau tas mungkin bisa berbeda-beda. Seragam tidak mungkin orang lain bisa mengakui itu seragam mereka. Tetapi kalau buku, seringkali buku itu sama. Ketika kita bawa buku kita sekolah, buku baru, buku yang satu pak yang orang tua beli ada yang lebih. Ketika kita bawa ke sekolah buku baru itu, ternyata ada teman kita, ada orang lain yang juga memiliki tas yang buku yang sama. Dia pun gambar depannya sama. Kalau gambar, ada yang anak laki-laki suka gambar ini pemain bola kaki. Lu pembuku sama dengan beta. Keton dua pembuku sama. Nah, untuk membedakan buku yang sama ini, ya, kalian menuliskan nama, kelas, alamat. Tujuannya apa? Supaya buku ini tidak sampai tercampur dengan orang lain atau buku ini salah dikenali oleh orang lain. Karena buku sama sudah tercampur, kita tidak mau mana yang kita punya, mana yang orang lain pun. Nah, untuk membedakan itu kita tulis nama. Nah, seperti itu jugalah dengan baptisan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan hanya kita, dan bukan hanya kita orang Kristen. Di samping kita, di kiri kanan kita, di muka belakang kita, ada orang lain yang berbeda dengan kita. Berbeda secara suku, berbeda secara agama. Yang paling nyata adalah berbeda secara agama. Di samping kita yang orang Kristen, ada orang teman kita yang beragama Katolik, ada teman kita yang beragama Muslim, ada teman kita yang beragama Hindu, dan mungkin juga ada teman kita yang dari Konghucu. Nah,
kita berbaur di dalam suatu komunitas yang sama, kita hidup di dalam dunia yang sama, kita berada di dalam tempat lingkungan pergaulan yang sama. Nah, yang membedakan kita dengan orang lain adalah baptisan. Ketika kita berada di tengah-tengah begitu banyak orang, kerumunan banyak orang, di dalam kehidupan orang yang begini banyak, yang membuat Tuhan Yesus mengenal kita sebagai milik kepunyaannya adalah baptisan. Karena ketika kita sudah dibaptis, kita sudah dimeterai sebagai milik kepunyaan Allah. Dan itulah ketika kita berada di tengah-tengah orang lain, Tuhan Yesus bilang, oh, itu anak saya, itu anak saya, anak saya, anak saya, anak saya. Kenapa Tuhan Yesus mengenal bahwa itu anaknya? Karena baptisan yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Nah, baptisan itu yang sudah kita terima, baik oleh orang yang terima baptisan waktu dia dewasa, maupun orang yang menerima baptisan pada saat dia masih anak-anak, dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan baptisan itu benar di mata Allah. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhannya, maka secara otomatis dia menjadi murid Yesus. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun di dalam melalui baptisan itu mereka menerima anugerah keselamatan. Dalam baptisan, unsur yang paling penting yang tidak dapat diabaikan adalah unsur percaya. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau orang yang mau bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus atas kepalanya, dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tadi Ibu mengatakan bahwa unsur percaya sangat penting bagi baptisan. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana dengan anak-anak yang bayi ketika dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis. Karena pada dasarnya anak-anak ini belum dapat dikatakan percaya. Anak bayi belum mengerti apa-apa tentang percaya, belum memahami tentang pertobatan. Bagaimana mungkin dia dikatakan percaya dan berhak menerima baptisan? Kita harus ingat di sini bahwa ketika anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, maka yang menjadi jaminan adalah iman dan percaya orang tuanya. Kita ingat kembali ketika anak-anak dibawa kepada Tuhan Yesus. Murid-murid menolaknya, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Begitupun jika ketika kita oleh iman orang tua kita dibawa untuk dibaptis, maka Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Dia dengan kasih-Nya, dia menerima siapapun yang datang kepadanya untuk dibaptis. Jadi sekalipun kita masih bayi, kita belum tahu apa-apa, namun iman orang tua kita yang akan membawa kita untuk sampai kepada Allah. Dan itu menjadi tanggung jawab orang tua, bahwa dia berjanji di hadapan Tuhan bahwa anaknya akan dibimbing, diajar,
dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, di sini ada gambar, Ibu menyertakan gambar Tuhan Yesus ketika menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk minggu ini. Ada tugas yang Ibu berikan, ada 3 tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas ini, kalian perlu untuk mengkomunikasikannya kepada orang tua atau wali kalian. Juga kalian mengkomunikasikannya dengan pendeta. Atau kalau memang tidak memungkinkan, silakan bertanya kepada majelis gereja setempat di mana kalian berada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini setelah kalian kerjakan, Ibu ingatkan untuk tidak mengirimkannya ke dalam grup WA, tetapi dijapri, langsung dikirim ke nomor Ibu. Kenapa Ibu tidak menghendaki kalian mengirimkan ke dalam grup WA? Agar pekerjaan kalian tidak dibaca oleh teman kelasmu atau teman-temanmu di dalam grup itu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.